Oke, kita lanjut ke bagian pengantar CSS ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tulis kodenya juga, silakan di-pause videonya. Pertama, ini adalah contoh halaman HTML yang bakal kita buat. Kita akan campurkan sedikit dengan CSS, sekaligus peragaan juga ya, kurang lebih permainan CSS itu seperti apa. Kita mulai dari HTML kosongan terlebih dahulu. Untuk struktur foldernya, takutnya salah, teman-teman bisa download struktur foldernya di deskripsi ya. Nanti tinggal teman-teman ekstraktir, buka di VS Code, silakan dilanjut. Oke, sekarang kita mulai. Kita awalin dengan load CSS-nya terlebih dahulu. Ya. Di elemen head, teman-teman tinggal tambahin link rel style sheet aja. Ya, arahkan ke file CSS-nya. Tapi file CSS-nya masih kosong, nggak ada CSS sama sekali di situ. Apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya selama CSS yang akan dipakai boleh-boleh aja. Ya, jadi jangan nge-load CSS yang filenya nggak dipakai. Terus, kita tambahin header article. Ya, di sini kita menggunakan non-semantic element. Ya, jadi kita pakai div aja. Kita tambahin ID untuk penanda bahwa elemen ini adalah bagian header article. Kemudian kita tambahin H1, kita tambahin judul artikelnya. Bebas, mau ngikutin atau mau teman-teman ubah, terserah aja. Kemudian jangan lupa dikasih HR di bawah titelnya, supaya ada garis nanti, ya, pemisah antara judul sama artikelnya. Kemudian, kita tambahkan isi artikelnya. Kalau teman-teman males ketik lorem ipsum dorosit amat ini, teman-teman bisa ke lipsum.com, kemudian nanti di lipsum.com, teman-teman bisa generate teks loremnya ya, seberapa banyak yang teman-teman mau. Di sini ada pilihan paragraf, kemudian masukin berapa banyak paragrafnya, kemudian tinggal diklik generate lorem ipsum. Nanti teman-teman tinggal copy paste, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, pastikan paragrafnya dimasukin ke setiap elemen P atau elemen paragraf. Jadi satu paragraf, satu elemen P ya. Kalau misalkan teman-teman generate 5, ya berarti ada 5 elemen P. Tapi kalau misalkan hanya satu, ya sudah, nggak apa-apa. Satu elemen P aja. Sekarang kita save dulu. Kita buka di browser ya, HTML-nya. Tinggal klik 2 kali aja. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Berantakan banget. Masih jauh dari contoh di gambar pertama tadi. Nah, di sini baru CSS akan sedikit bermain ya. Tapi sebelum kita mainkan CSS-nya, kita lihat di sini bahwa belum ada gambarnya. Ya, gambarnya belum kita masukin. Sekarang kita masukin gambarnya dulu. Oke. Balik ke codingan, teman-teman tinggal tambahin di elemen body ya, setelah elemen header article, tag image dengan source ke arah gambar yang kita simpan di folder image. Ya, tinggal teman-teman ketik aja namanya beserta ekstensi gambarnya, kemudian jangan lupa tambahin alternatif. Ya, jadi tag image itu memiliki properti namanya alternatif. Jadi kalau misalkan gambar yang nggak kelot atau gambarnya hilang dari folder teman-teman, ketika gambarnya di hover, nanti akan muncul text article picture. Ini maksudnya sebagai alternatif aja, kalau gambar yang nggak kelot, dia akan memunculkan teks ketika gambarnya di hover. Kemudian, jangan lupa di-save, balik ke browser, refresh browsernya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, berantakan, karena belum ada CSS-nya. Ya, jadi kita coba rapihin supaya gambar yang nggak terlalu besar dan teksnya bisa di samping gambar. Balik ke codingan, teman-teman tambah dulu kelas artikel image atau teman-teman mau bikin kelas yang lainnya terserah. Yang penting gambarnya kita kasih kelas ya. Kemudian deklarasikan kelas tersebut dengan properti CSS di file CSS seperti ini. Kita atur lebar gambarnya 300 pixel, kemudian tinggi gambarnya 300 pixel, dengan tambahan margin ya, dengan tambahan spasi di sebelah kanan gambarnya supaya nggak terlalu mepet dengan teks sebesar 15 pixel. Kemudian, ini yang paling penting nih, float left. Kalau misalkan nggak ngerti float itu fungsinya untuk apa, kemudian width, height, dan margin right itu untuk apa, nggak perlu khawatir dulu. Ya, di sini kita hanya mempraktekkan CSS-nya saja. Itu semua akan dipelajari nanti ketika teman-teman belajar CSS. Di save, jangan lupa ya, HTML sama CSS-nya, kembali ke browser, tinggal di refresh, maka hasilnya seperti ini. Jadi kelihatan lebih mirip ya dengan contoh yang gambar pertama. Nah, tapi paragrafnya untuk baris pertama belum condong ke depan nih. Teksnya juga belum rata kanan kiri nih. Ya kan, bisa kita lihat di sini ya. Belum rata kanan kiri dan baris pertama belum maju, kurang lebih biasanya 4 huruf ya. Kalau misalkan kita mau nulis paragraf, kita perbaiki paragrafnya. Oke, balik ke codingannya, balik ke file CSS-nya, tinggal teman-teman tambahin elemen P di sini. Kenapa kita nggak pakai kelas di sini? Karena elemen P-nya kan ada 5 ya tadi. Daripada kita tambahin kelas satu-satu ke elemen P-nya, mendingan
kita arahin CSS selektornya ke arah elemen P. Ya, jadi kita nggak perlu bikin kelas nih, tapi kita langsung nembak style CSS-nya ke elemen HTML-nya. Bisa ya seperti itu? Oh bisa. Memang di bagian styling kemarin nggak aku jelasin ya untuk hal ini ya, karena agak sedikit berbahaya ya. Nggak selamanya kita akan selalu membuat CSS property langsung mengarah ke elemen HTML-nya. Tapi kebetulan dengan kasus ini, semua tag P mau kita ubah, mau kita tambahin text indent 19 pixel plus rata kanan kiri. Jadi ya udah, kita tembak aja ke semua elemen P. Jangan lupa di-save file CSS-nya, kembali ke browser, refresh, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat, sekarang baris pertamanya dia lebih condong ke depan. Ya, kemudian di bagian kanannya udah rata kanan kiri. Oke. Nah, tapi di bagian judulnya kayaknya kurang gede ya hurufnya ya. Gimana kalau huruf judulnya kita gedein? Oke, balik ke codingan, kita tambahin dulu kelas header article atau kelas lainnya ya, terserah teman-teman, di elemen judulnya atau di elemen H1 ya. Jangan lupa di save, kemudian di file CSS-nya, tinggal kita deklarasikan kelasnya. Kita implement CSS property yaitu font size. Kita atur jadi 50 pixel. Jangan lupa di save lagi file CSS-nya, balik ke browser, refresh, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, dia memiliki judul yang lebih besar. Di bagian header-nya ya, kelihatan ya, jadi lebih besar ya. Nah, tapi sekarang fontnya masih kelihatan kurang bagus ya. Gimana kalau fontnya kita ganti jadi Arial aja? Biasanya kalau kita kumpulin tugas kan fontnya pasti Arial ya. Jadi gimana kalau kita ganti ke Arial aja? Balik ke codingan, balik ke file CSS-nya. Sekarang kita tembak elemen body. Jadi ceritanya kita mau mengubah semua elemen HTML yang ada di dalam body, kita atur fontnya menjadi Arial dengan ukuran font sebesar 15 pixel. Kalau misalkan teman-teman belum paham cara bacanya gimana, kurang lebih begini. CSS, tolong aplikasikan font size 15 pixel ke seluruh elemen HTML yang ada di dalam elemen body. Kurang lebih caranya seperti itu bacanya. Begitu juga dengan elemen P. Ya. CSS, tolong aplikasikan text indent sebanyak 19 pixel di seluruh elemen HTML yang ada di dalam elemen P. Ya, mudah-mudahan teman-teman pahami. Dikasih tahu cara bacanya ya. Jangan lupa di-save CSS-nya, balik ke browser, refresh, maka semua huruf yang ada di dalam halaman HTML kita berubah menjadi Arial. Kalau misalkan font yang kita ketik nggak ada gimana? Misalkan salah ketik. Misalkan seharusnya sini ketik Arial, tapi ternyata nggak ada L-nya. Maka dia akan ke sampingnya, yaitu Helvetica. Kemudian selanjutnya lagi, sans serif. Kalau tidak salah, font family seperti itu ya. Jadi kalau misalkan font pertama tidak ada, ya dia akan font kedua. Kalau font kedua nggak ada, dia akan ke font ketiga. Dan ini biasanya memang harus ditulis tiga-tiganya. Untuk jaga-jaga barangkali memang fontnya tidak ada. Ya, jadi seperti itu untuk pengantar CSS ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dan dapat dipahami seberapa pentingnya peran CSS di dalam halaman website ya. Kalau kita bandingin sama yang tadi sebelum kita implementasi, CSS-nya sangat jelek sekali ya HTML-nya ya. Nah, karena itu kita masih perlu belajar CSS untuk memperindah halaman HTML kita. Kita lanjut ke pengantar JS ya di video selanjutnya.